Efek Trump membuat polisi federal melaksanakan 93 surat perintah dan membuat para pelaku perdagangan narkoba panik pada pagi hari Rabu 8 Juli 2026. Karena tekanan terhadap kelompok kriminal telah memasuki fase di mana kejahatan tidak lagi diperlakukan hanya sebagai masalah gang sempit, tempat transaksi, dan penjara. Kita harus angkat topi untuk orang-orang Amerika. Karena alasan berikut, sudah ada 2 nomor CPF yang dikenai sanksi dan 4 CNPJ, 3 di Brasil, di Portugal, benar? Ketika kita berbicara tentang langkah pertama dari Amerika Serikat ini, memberikan sanksi pada 2 CPF dan 4 CNPJ, mereka mulai bekerja berdasarkan kerangka yang memang kita harapkan, yang kita inginkan. Lihat, dan juga mengenai CNPJ dari sebuah perusahaan yang digunakan untuk mencuci uang, yang digunakan agar uang itu bisa berputar. Membuat semua yang dihasilkan dari perdagangan narkoba, dari semua yang kita tahu mereka mampu lakukan, itulah yang kita inginkan. Polisi federal mengerahkan Ficos dalam operasi nasional melawan organisasi kriminal, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Pembaruan resmi mencatat aksi serentak di 16 negara bagian dengan 19 kekuatan gabungan, 93 surat perintah penangkapan. Setelah pemerintahan Trump mengklasifikasikan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi teroris, dan setelah Departemen Keuangan Amerika memberikan sanksi kepada warga Brasil dan perusahaan yang dianggap sebagai bagian dari jaringan yang terkait dengan PCC, setiap operasi terhadap faksi di Brasil muncul sebagai tekanan nyata terhadap siapapun yang mencuci uang, menggerakkan perusahaan, menggunakan pembayaran digital, aset kripto, perusahaan kedok, dan koneksi di luar Brasil. Semua itu untuk mendukung kejahatan. Polisi federal memutuskan untuk bertindak karena keyakinan atau karena tekanan. Karena targetnya masih terlihat kecil jika dibandingkan dengan uang besar, bagaimana sistem akan menjelaskannya? Bahwa Amerika Serikat memblokir aset, sementara pengadilan Brasil membebaskan para tersangka yang sedang diselidiki. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Operasi Força Integrada 3 diunturkan oleh Ficos. Struktur yang dikoordinasikan oleh Kepolisian Federal yang mengumpulkan polisi federal, polisi sipil, polisi militer, polisi pemasyarakatan, dan polisi jalan raya federal. Sekretariat Keamanan, Garda Kota, dan Sekretariat Nasional Kebijakan Pemasyarakatan. Aksi ini berlangsung secara bersamaan di kota-kota seperti Campinas, Santos, Ilhéus, Natal, Mossoró, Teresina, João Pessoa, Belém, dan wilayah lain yang terkena dampak oleh penyelidikan yang berbeda, semuanya terkait dengan masalah yang sama. Faksi-faksi yang menyebar, membuat uang beredar, membeli senjata, menguasai wilayah, dan berusaha mengubah rasa takut menjadi kekuasaan. Target yang diumumkan dari Operasi Estruturas Coordenadas mencakup orang-orang yang diselidiki karena organisasi kriminal, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, pencucian uang, pembunuhan, pencurian muatan, penadahan, dan kejahatan lainnya. Di Minas Gerais misalnya, salah satu fokus penyelidikan adalah perdagangan narkoba, pembunuhan, dan kepemilikan senjata secara ilegal. Di Pará, operasi ini menargetkan organisasi kriminal. Di Paraíba, juga ada operasi yang menargetkan organisasi kriminal. Di Paraíba, penyelidikan terkait faksi, perdagangan narkoba, dan pencucian uang juga dilakukan di Rio Grande do Norte. Langkah-langkah tersebut mencakup pemblokiran dan penyitaan aset dalam penyelidikan yang terkait dengan perdagangan narkoba dan pencucian uang. Di São Paulo, ada upaya melawan pencurian muatan, truk, dan penadahan. Disinilah efek Trump berperan. Tekanan dari Amerika Serikat menggeser fokus masalah ini. Sebelumnya, perdebatan hanya terfokus pada kata faksi, seolah-olah masalahnya hanya soal keamanan lokal. Sekarang, PCC dan Komando Vermelho masuk dalam radar Amerika sebagai organisasi teroris. Tapi polisi tidak bisa berhenti, bertindak, dan menangkap. Tidak, mereka tidak mau mengambil risiko dan menangkap. Lalu pengadilan membebaskan. Karena kita tidak punya undang-undang yang bisa membuat penangkapan itu menjadi sah. Agar ketika dia mempertaruhkan nyawanya,
dia juga menemukan pembenaran. Dan kemudian kita menghadapi apa yang kita hadapi di Kongres Nasional selama 40 tahun. 40 tahun, dan itu bukan asal tebak, itu memang faktanya. Itulah intinya kan? Yang membawa kita ke masa redemokratisasi Brasil. Sarney, di mana orang-orang memahami hal berikut. Mari kita longgarkan hukum, mari kita permudah kejahatan, dan sisanya kita bangun, menciptakan Carangueiro da Vida, memperkuat CV yang sudah ada di Rio dengan Falange Vermelha. Baik, kita menikmati hidup dan memperkuat kejahatan. Pemerintahan Trump menempatkan kejahatan Brasil ke dalam kategori yang lebih berat. Kasus Victor Simada dan Stella Stephen menunjukkan perubahan ini dengan jelas. Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 2 warga Brazil, 3 perusahaan di Brazil, dan 1 perusahaan di Portugal karena diduga memiliki hubungan dengan jaringan pencucian uang yang terkait dengan PCC. Polisi Federal melakukan operasi exchange. Setelah sanksi dari Amerika, Stella Stephen sempat ditangkap. Victor Shimada menjadi buronan. Polisi Federal sendiri mengeluhkan bahwa pengumuman dari Amerika Serikat telah mempercepat pergerakan dan menghambat penangkapan para target. Direktur Jenderal Polisi Federal Andre Rodrigues membantah bahwa Vitor Henrique de Oliveira Shimada dan Estela Stefani Nunes Henrique memiliki hubungan dengan Primeiro Comando da Capital, bertentangan dengan tuduhan pemerintah Amerika. Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira, informasi dari Polisi Federal, sudah ditahan dan yang satu lagi yang dikenai sanksi saat ini buron dianggap sebagai direktur. Informasi dari Polisi Federal sudah ditahan dan yang satu lagi yang dikenai sanksi saat ini buron dianggap sebagai buron. Dari Polisi Federal dalam sebuah operasi yang menyelidiki pencucian uang. Rodrigues mengatakan proses penghitungan uang tersebut masih berlangsung. Semuanya masih berjalan. Saya belum bisa memberitahu Anda berapa total yang telah disita. Ini sedang terjadi saat ini, tetapi gambar-gambar pertamanya sudah mulai muncul. Dari tuduhan pemerintah Amerika. Tapi keluhan ini mengungkapkan hal lain. Washington telah mengutak-atik jam sistem Brazil. Apa yang sebelumnya berjalan sesuai ritme internal, sekarang mendapat tekanan eksternal, visibilitas internasional, dan risiko finansial yang nyata. Kontrasnya langsung terlihat setelah itu. Pengadilan memerintahkan pembebasan 6 tersangka dalam operasi exchange, termasuk Estela dan Stefani, karena masa penahanan sementara telah berakhir tanpa diubah menjadi penahanan preventif. Sementara itu, Vitor Timada dan Igor Foucault, Joaquim Savioli, dan Amaury Henrique de Oliveira menjadi sasaran penahanan preventif karena mereka masih buron. Bagi orang yang melihat dari luar, kesannya keras. Amerika Serikat memblokir aset, menargetkan perusahaan, memutus akses ke sistem keuangan, dan memperlakukan PCC sebagai ancaman transnasional. Di Brazil, sebagian dari sistemnya masih tersendat antara surat perintah, pembebasan, banding, tenggat waktu, dan sidang. Begitu ya, pengadilan memerintahkan pembebasan 7 orang yang telah ditangkap dalam operasi exchange oleh Polisi Federal minggu lalu. Yang merupakan operasi yang menyelidiki pencucian uang dari perdagangan narkoba internasional. Dan di antara 7 orang yang akan dibebaskan itu ada Estela Stefani de Oliveira yang merupakan warga Brasil yang seperti yang kamu ingat dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena dugaan keterlibatannya dengan kelompok tersebut. Faksi kriminal Primeiro Comando da Capital atau PCC. Semua tersangka ini sebelumnya telah dijatuhi penahanan sementara, yaitu penahanan yang berlangsung selama 5 hari. Dan pada akhir masa tersebut, polisi meminta kepada pengadilan agar penahanan ini diubah menjadi penahanan preventif, yaitu penahanan yang tidak memiliki batas waktu. Namun, untuk 7 orang ini, pengadilan menolak permintaan tersebut karena menyatakan bahwa mereka hanya ditahan untuk memudahkan pelaksanaan surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Agar polisi dapat menyelidiki perangkat seluler dan dokumen di sana tanpa ada penghancuran barang bukti. Dan karena hal itu sudah bisa dilakukan dan tidak ada bukti baru yang mengaitkan 7 orang ini dengan skema tersebut, pengadilan memutuskan untuk membebaskan ke-7 orang ini. Sekarang, untuk 6 tersangka lainnya, karena total ada 13 surat perintah penahanan, pengadilan memang menerima permintaan penahanan preventif. Bahkan, 3 dari mereka masih belum ditemukan oleh polisi. Mereka masih buron, tetapi permohonan penahanan preventif terhadap mereka telah dikabulkan.
Inilah hal yang paling membuat warga biasa kesal. Tidak ada gunanya menjual operasi besar sebagai solusi akhir ketika kejahatan beroperasi dengan ekonomi paralel. Pada hari yang sama, peristiwa lain meningkatkan suhu politik. Polisi federal melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah Jair Bolsonaro di Brasilia berdasarkan perintah yang terkait dengan pencarian senjata, amunisi, aksesori, dan dokumen. Pihak pembela mantan presiden menyatakan bahwa tidak ada apapun yang ditemukan dan bahwa pihak berwenang sudah diberitahu tentang lokasi senjata-senjata tersebut. Flavio Bolsonaro menanggapi dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut memalukan, bahwa semuanya digeledah dan bahwa operasi itu tampak seperti pengalihan perhatian pada saat dia sedang berada di Amerika Serikat membahas isu-isu yang berkaitan dengan Brazil. Presiden Bolsonaro baru saja mengalami penggeledahan dan penyitaan lagi pagi ini. Ya, saya ulangi, Presiden Bolsonaro baru saja mengalami penggeledahan dan penyitaan lagi pagi ini. Menurut saya, ini adalah upaya yang jelas untuk menciptakan pengalihan perhatian pada saat saya sedang di sini. Saya sedang bekerja untuk Brasil, dan mereka mencoba memecah fokus pemberitaan dengan hal-hal negatif ya. Pernyataan Flavio menghubungkan dua pemberitaan yang terjadi secara bersamaan. Di satu sisi, polisi federal terlihat melaksanakan surat perintah terhadap kejahatan terorganisir. Di sisi lain, polisi federal yang sama masuk ke rumah Bolsonaro dalam sebuah tindakan yang menurut pihak pembela berakhir tanpa penyitaan yang signifikan. Polisi federal saat ini sedang melakukan operasi di rumah mantan Presiden Republik. Operasi Polisi Federal di rumah Jair Bolsonaro. Dan alasannya adalah pencarian senjata. Namun sampai saat ini dan informasi resmi yang kami miliki, tidak ada apapun yang ditemukan. Operasi, jadi pagi ini tanggal 8 Juli 2026 hari Rabu. Polisi yang oleh karena itu pergi ke rumah mantan Presiden Republik yang berada di dalam kompleks perumahan di Brasilia. Mereka pergi ke sana untuk melakukan penyisiran, mencari kemungkinan senjata lain. Dan mengingatkan bahwa kami juga sedang mengikuti hal ini. Dalam beberapa hari terakhir ya, aturan untuk harus mengembalikan beberapa senjata. Masalah ini dimulai ketika beberapa minggu yang lalu, dalam sebuah razia, ditemukan sebuah senjata bersama petugas keamanan. Dan senjata itu terdaftar atas nama mantan Presiden Republik. Dan dari situlah semuanya mulai berkembang terkait masalah kepemilikan senjata ini. Ketika tekanan Amerika terhadap kejahatan meningkat dan ketika Flavio mencoba memanfaatkan agenda ini di Washington, muncul sebuah operasi terhadap Bolsonaro untuk membagi perhatian media dan mendorong isu negatif ke pusat perdebatan. Pemerintahan Lula terjepit dalam persaingan ini. Itamaraty mencoba mengatakan bahwa mengklasifikasikan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi teroris bisa membuka risiko aksi militer Amerika Serikat di wilayah Brazil. Jawaban dari Amerika terdengar ketus. Departemen Luar Negeri menyebut hipotesis itu tidak masuk akal dan menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memerangi narkoteroris yang juga beroperasi di dalam Amerika Serikat. Upaya untuk mengubah sanksi terhadap kelompok kriminal itu menjadi ketakutan akan invasi terdengar seperti pembelaan yang buruk di waktu yang salah. Ketika kekuatan asing harus menyebut PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi teroris agar urusan ini bergerak maju, kelemahan internal pun menjadi terlihat jelas. Brazil seharusnya memimpin upaya ini, namun yang benar-benar memberikan tekanan finansial yang nyata justru Amerika Serikat. Operasi FIC dapat menangkap target penting, menyita dokumen, memetakan struktur, dan membuka front baru. Itu penting. Tapi pertanyaan yang tersisa bukan tentang besarnya pengumuman. Ini tentang seberapa dalam pemotongannya. Jika operasi hanya mengenai operator yang bisa digantikan, faksi akan mengganti orangnya. Ketakutan sebenarnya dari para pengedar bukanlah pada surat perintah yang muncul di televisi. Itu ada pada pemblokiran rekening, kehilangan properti, pembekuan perusahaan, hancurnya jaringan keuangan, dan keyakinan bahwa uang haram tidak akan berubah menjadi kehidupan yang nyaman. Tekanan dari Amerika membuka sebuah peluang. Polisi federal mulai bergerak. Peradilan Brasil sekali lagi menunjukkan kelambatan dan celah-celahnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk memastikan Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.